kami segenap tokoh dan pemuka agama Indonesia Kami segenap tokoh dan pemuka agama Indonesia berikrar satu, senantiasa menjaga kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan toleransi antara sesama umat beragama. Dua, senantiasa memegang teguh empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, menolak segala bentuk intimidasi, persekusi, anarki, dan intoleransi dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Empat, mendukung pemerintah dan segenap aparatnya dalam menegakkan hukum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lima, menjaga dan menghimbau kepada umat agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax dan ujaran kebencian. 6. Selalu mentaati protokol kesehatan dalam setiap kegiatan guna menjaga keselamatan bersama. Jakarta, 27 Desember 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian sama-sama kita akan menyaksikan penandatanganan ikrar. Yang pertama akan dilakukan oleh Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim. Disaksikan Habib Lutfi. Enggak, ini. Nanti Abah terakhir, Abah mohon izin. Nanti Abah terakhir. Siap. Berikutnya. Iya. Kami juga mengundang Bapak Pangdam Jaya, Bapak Wakil Gubernur. Kami silakan Bapak Wakil Gubernur. Bapak Wakil Gubernur mewakili Gubernur DKI Jakarta. Ahmad Riza Patria. Ini mewakili 3 pilar. Ya. Kemudian Bapak Pangdam, Bapak Pangdam Jaya. Bapak Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Siap. Lalu selanjutnya. Kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya. Dan guru kita, guru besar kita, Abah Lutfi. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Beliau menyaksikan ikrar para tokoh lintas agama dan juga mohon izin berkenan berfoto bersama karena protokol kesehatan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Gubernur berada di atas dengan Bapak Menteri Agama dan juga Wakil Ketua MUI berada di atas panggung. Betul. Para tokoh lintas agama berada di bawahnya karena kita menjalankan physical distancing. Social distancing dengan tidak
Selanjutnya, Wakil Ketua MUI, Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, kepada beliau dengan segala hormat untuk menaiki panggung. Satu kaidah, ya, kawan-kawan saya ini sering menyampaikan al-aman qoblal iman. Jadi aman dulu baru beriman. Ini sudah 10 bulan kita menjalani pandemi COVID-19. Kalau kondisi tidak aman, sholat pun, ibadah pun tentunya tidak nyaman, Pak Kapolda. Tentunya di sini kami berharap bisa mendapatkan arahan dan orasi kebangsaan pun mengenai menyikapi situasi pandemi COVID-19 dan perkembangan situasi Kamtibmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak Panglima, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua MUI, panelis pada kesempatan pagi hari ini, serta rekan-rekan sekalian yang tadi tampil, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bergabung bersama kami. Acara ini sebenarnya terselenggara berkat pemikiran bersama antara saya dengan Panglima Kodam Jaya. Kami memandang bahwa perlu kita membangun sebuah cara berpikir baru tentang bagaimana memandang rasa aman di tengah suasana pandemi ini. Perspektif ini tentunya tidak bisa dipahami oleh masyarakat manakala kita tidak pernah menyampaikannya melalui ruang-ruang publik yang dapat dipahami dan dimengerti dengan melibatkan segenap unsur lapisan masyarakat. Sebelum saya memulai beberapa pointers pemikiran saya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Natal kepada saudara-saudara kami yang beragama Nasrani. Mudah-mudahan Natal tahun ini bisa dirayakan dengan penuh kehikmatan dan mendapatkan apa yang dikehendaki sesuai dengan keyakinan agama Nasrani yang sudah teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian pahami. Saudara moderator dan hadirin sekalian, peradaban dan kemajuan besar dunia ditopang oleh 3 hal, yaitu pengetahuan, kemajemukan, dan toleransi. Ini menurut pemahaman saya. Pengetahuan melahirkan kehidupan yang makin unggul pada semua bidang lewat teknologi informasi. Selanjutnya, kemajemukan memungkinkan tiap orang atau bangsa saling mempertukarkan pengalaman, kearifan dan kebudayaan yang terbaik. Sedangkan toleransi memberi ruang perbedaan tumbuh dan saling menyemai sehingga kehidupan bersama bisa disanggah. Para pendiri bangsa kokoh berdiri dengan kesadaran akan hal tersebut. Mereka adalah cerdik cendekia yang punya pengetahuan. Hadratus Syekh kita kenal sebagai seorang cerdik cendekia, bukan hanya sekedar pejuang. Kemudian juga Kiai Haji Ahmad Dahlan kita ketahui bukan hanya seorang pejuang, tapi beliau adalah seorang cerdik cendekia. Dan keduanya adalah ulama. Ini perlu kita pahami bersama. Cerdik cendekia yang punya pengetahuan dan gagasan raksasa. Para pendiri bangsa sangat yakin dan amat fasih menerangkan mengapa republik ini mesti mengusung tema kebangsaan dan kemanusiaan. Karena keduanya adalah alas hidup bersama di atas aneka perbedaan.
Indonesia yang merupakan mozaik keberagaman, baik suku, agama maupun ras, mesti diikat dengan kesadaran untuk bersekutu di atas keyakinan menegakkan kedaulatan. Nasionalisme kebangsaan dibentuk tidak dengan menyembunyikan aneka perbedaan, tapi dengan menghormati keberagaman demi terus melanggengkan maslahat bagi seluruh warga negara. Sementara itu, kemanusiaan adalah jantung persatuan bangsa dan ruh persaudaraan adalah inti kemanusiaan. Tiap manusia dengan manusia lainnya setara, sehingga tidak boleh terjadi penindasan antara manusia yang satu terhadap manusia atau kelompok masyarakat yang lainnya. Inti dari kemerdekaan bukan semata-mata kedaulatan negara, tetapi memberi hak aman untuk semua warga. Itu barangkali Gus tadi mengapa kami perlu menegakkan rasa aman di atas keberagaman. Pemerintah dan institusi penegak hukum wajib menjaga nilai-nilai tersebut agar pengetahuan, kemajemukan, dan toleransi menjadi jangkar kemajuan. Setiap anak bangsa harus diberi rasa nyaman dan aman dalam mengembangkan potensinya tanpa adanya ketakutan dan kecemasan. Bangsa besar ini meski sibuk mempersiapkan dan memenangkan masa depan. Ya, jadi kita harus memenangkan masa depan, kita harus sibuk menghadapi masa depan. Modal kita cukup. Kekayaan alam kita besar, penduduk kita luar biasa, luas wilayah kita luar biasa. Beberapa pengamat ekonomi mengatakan di tahun 2045 Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia ini. Jangan kita sia-siakan hal tersebut. Kita jangan menghabiskan energi untuk mengurus orang lain atau kelompok yang terus memproduksi ketidaktertiban sehingga melanggar peraturan. Hadirin sekalian peserta webinar, sebelum saya mengakhiri beberapa pemikiran saya tadi, saya juga pada kesempatan hari ini berharap selaku Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada kita bahwa seluruh elemen dan kelompok masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Potensi, rasa aman, rasa nyaman, sejuk ini harus terus kita kembangkan dan kita bangun, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Manakala kita bisa menghadapinya dengan baik, menempatkan apa yang saya sampaikan di atas tadi sebagai modal kita, insya Allah persoalan-persoalan yang menjadi isu yang sering diperdebatkan, saya kira apa yang disampaikan oleh Cak Nanto tadi akan selesai. Di tengah maraknya berita bohong dan hoax, saya mengatakannya ini adalah social continuing turbulence, turbulensi sosial yang berkelanjutan yang harus kita hadapi di era transisi demokrasi. Sebagai generasi muda, mari kita hadapi bersama. Jangan percaya hoax, jangan percaya berita-berita yang tidak jelas sumber dan asal usulnya, karena itu merupakan turbulensi yang menjadi residu yang dapat merusak akal sehat kita semua. Kami akan melakukan penegakan hukum tentunya dengan profesional, tanpa pernah melihat aspek-aspek lain. Mengakhiri pemikiran saya ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semua, mari kita warga Jakarta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah. Salah satunya dengan menghindari kerumunan, jangan membuat kerumunan demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Jakarta adalah rumah bersama. Jakarta adalah milik kita semua. Ayo kita jaga Jakarta agar aman, damai dan sejuk. Aman fisiknya, damai pikirannya, sejuk hatinya. Sehingga kita bisa menikmati indahnya perbedaan di dalam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaiban al-afadil masyayikhina wa bil khusus Bapak Kapolda Metro Jaya, saudara kita sendiri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, Bapak Pangdam Jaya dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ibu nyai, ustadz, tokoh-tokoh agama, wabil khusus untuk dari KWI dan PGI, umumnya adalah umat Kristiani, munasabatan li'idil milad al-majid waroksih sanah al-jadidah. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, menyikapi sesungguhnya bagaimana sih kita berbangsa di bangsa Indonesia yang telah kita sepakati bersama ini. Ini dari berdirinya republik saja, kiai-kiai zaman dulu, tokoh-tokohnya sudah membahas apakah ini sudah sesuai dengan keagamaan kita masing-masing. Jawabnya adalah sudah. Jadi jangan bertanya-tanya lagi apakah Indonesia sudah sesuai syariah apa belum, karena dari sini mulainya. Kalau masih ada yang kurang-kurang, ya namanya hidup. Kalau yang masih ada yang kurang, tinggal dibenarkan, diluruskan, dibangun, diisi. Sekarang tinggal mengisinya. Nah, ketika kita tinggal mengisinya, maka jihad yang diperlukan setelah jihad kita melawan kolonial itu adalah jihad untuk mengisi kemerdekaan ini. Secara pondasi, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita dari zaman dulu, pendiri-pendiri republik ini sudah memikirkan yang sangat-sangat dalam. Contoh saja ini, contoh kebinekaan. Kebinekaan ini Rasulullah, kita ini umat Islam tinggal nyontek saja, nggak usah pusing-pusing mencari yang bentuknya kayak apa. Nyontek, Rasulullah mendirikan negara Madinah. Di negara Madinah itu ada umat Islam tentunya, Muhajirin, Ansor. Ada Nasrani, umat Kristen, ada Yahudi, orang Yahudi, ada Majusi, orang yang nyembah Majusi, api. Nah, di Indonesia sudah kelihatan ini. Nah, ketika sudah ada dari dulu, Rasulullah ketika membentuk sebuah negara yang agamanya beda-beda semacam ini, itu dikumpulkan, disatukan, dibuat undang-undangnya. Hadza kitabu min Muhammadin, ini undang-undang dari Muhammad. Bainal mu'minin wal muslimin, untuk orang-orang mukmin dan muslim. Nah, Nasrani, Yahudi, ada Majusinya, disebut mukminin, tidak kafirin ini. Ya, nah, Abah Habib Lutfi sudah nggih. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan. Maulana Habib kepada Habib Lutfi kami persilahkan. Oh ya.
Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah guru kita yang kita nantikan telah hadir bersama kita, Kiai Haji Dr. Honoris Causa Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Sebelumnya mohon maaf Habib, kita lanjutkan kembali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Monggo Pak Yai dilanjutkan. Oh, diterusin. Nggih, ngapunten. Mohon maaf-maafan ya Habib. Rasulullah ketika membangun sebuah negara, jelas kebinekaannya di situ jelas. Ada, saya ulangi, Muslimnya, ada Nasroninya, ada Yahudinya, ada Majusinya. Diikat dalam sebuah ikatan undang-undang yang dalam undang-undangnya Nabi Muhammad dikatakan wahadza kitabu mi Muhammadin bainal mu'minin wal muslimin. Ini undang-undang untuk mengikat antara orang-orang yang beriman dan orang Islam. Lah, mukminin di sini ya ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Di sini. Terusannya adalah waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat, sepaham, ngikuti aturan yang sudah dibikin ini, yang sudah disepakati ini, waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum, dan mau berjuang bersama-sama di negara yang sudah disepakati bersama-sama, maka sebutannya orang itu, bangsa itu disebut innahum ummatun wahidah. Bangsa ini adalah bangsa atau umat yang satu. Jadi kita ini hari ini dalam rangka untuk menjaga kesatuan dan persatuan, maka kita harus selalu mengingat-ingatkan ini. Nah, ketika kita menjaga sebuah bangsa yang satu, yang telah diceritakan oleh Gus Dur tadi, yang beda jangan dibeda-bedakan, yang sama, yang beda jangan disama-samakan, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Itulah intinya. Waman lahiqa bihim wajahada mahum innahum ummatun wahidah, umat yang satu. Nah, ketika sudah sepakat semacam ini, lalu kewajiban kita itu ngapain? Wong sudah sepakat, sudah jadi, sudah dari zaman dulu. Dalam sebuah kitab Fiqhu Daulah disampaikan, al-hufadz 'alal watani minal maqasidid daruriyah litasyri'. Menjaga kesepakatan ini, kesepakatan bersama ini, konsensus nasional ini minal maqasidid daruriyah litasyri', adalah termasuk kewajiban daruri, keharusan untuk menjaganya. Jangan kita sampai mau dipecah-pecah karena kita sudah memilih model dan bentuk negara kita yang semacam ini. Betul mungkin ada model negara lain seperti di Malaysia, seperti di Maroko, seperti di Saudi, seperti di Mesir. Ada bentuk yang lain. Mungkin itu sama-sama boleh, sama-sama halal, sama-sama boleh. Seperti kita ngadepin ada nasi, ada singkong, ada gandum. Tiga-tiganya boleh, tapi kita sudah memilih ini. Pilihan inilah, belum tentu yang orang biasa makannya nasi suruh pakai gandum terus itu sesuai. Nah, ini belum tentu, karena bernegara dan berbangsa itu harus atau
sesuai dengan karakternya. Karakter Indonesia, ya karakter Indonesia, mungkin berbeda dengan karakter di Timur Tengah, atau di Malaysia, atau di Brunei, atau di Maroko, atau di Afrika. Karena sesungguhnya dalam berbangsa yang mempunyai karakter tersendiri, disebutkan ad-daulah yakni fahmu tabiatiha. Kita bernegara ini harus bisa memahami karakternya. Ini fahmu tabiatiha wa masyru'iyati 'alaiha. Dan apa-apa yang sudah disyariatkan, disepakati menjadi aturan-aturan dan undang-undangnya di dalamnya. Ini harus dijaganya. Dan ini adalah sebuah karakternya. Karena sesungguhnya karakter undang-undang aturan yang mempunyai karakter tersendiri di negara itu, menjaganya adalah ahadu ahamil maqasidid daruriyah al-amah. Menjaganya ini adalah salah satu keharusan, kewajiban kita sebagai umat Islam yang sudah menyepakati ini. Nah, itulah intinya kita bernegara dan berbangsa. Ketika kita bernegara dan berbangsa, yang bangsa itu atau negara itu adalah sebuah hukum. Tidak ada hukum adalah sebuah kekacauan. Maka berarti ketika kita sudah sepakat kepada sebuah negara yang sudah kita bersama-sama sepakati, maka kita harus juga menjaganya. Karena sesungguhnya ad-daulah ta'ni an-nizam. Bahwa negara ini adalah sebuah aturan. Wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Kalau negara tidak ada aturan, maka akan al-fawdo, carut marut. Kita bernegara, kita ngikuti aturan. Maka kalau kita tidak ingin carut marut, negara itu ikuti aturannya. Karena aturannya itu sudah disepakati, tentu proses menyepakatinya pun sudah syariah. Sudah dengan perwakilan jadi di DPR dibahas, MPR membahas. Itulah prinsip musyawarah. Dari prinsip musyawarah kemudian menjadi aturan-aturan. Dari aturan-aturan, maka disitulah kita harus menjaganya. Kalau kita, tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ingin mengisi negara ini dengan kegiatan ekonomi biar bangsanya menjadi pembayar zakat yang besar dan pembayar pajak yang besar, maka kita ikuti aturan bagaimana kita berusaha secara ekonomi dan mengikuti aturan lembaga yang ngurusi ekonomi. Kalau kita ingin pendidikannya maju, anak kita itu baik, maju pendidikannya, ikuti aturannya dalam lembaga yang ngatur pendidikan. Kalau kita ingin nyaman, enak, tertib, ikuti lembaga yang ngurus tentang ketertiban. Selamat datang, marhaban Pak Menteri Agama. Sedikit lagi, semenit. Kalau kita ingin hidup damai, nyaman, enak, teratur, hormati lembaga yang mengurusi tentang ketertiban, keteraturan, dan keamanan. Di sini ada Pak Pangdam dan di sini ada Pak Kapolda. Hormati hukumnya, hormati lembaganya, karena sesungguhnya
ad-daulah takni ihtiramu amalil muassasat al-wataniyah. Kita bernegara adalah bagaimana kita menghormati seluruh lembaga-lembaga yang sudah dipilih oleh presiden atau oleh yang sesuai diatur dalam aturan dan undang-undang kita. Itulah inti bagaimana kita bisa hidup tenang, hidup nyaman, hidup enak, hidup kepenak, kita berbangsa, bernegara, satu sama lain, betapapun beda keyakinan, beda keimanan, tapi tetap satu bersatu untuk memajukan negara kesepakatan bersama ini. Dan insya Allah ke depan Indonesia akan makin jaya, karena menteri-menterinya masih muda, seperti Bapak Yakut ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama-sama berkumpul di Mapolda yang luar biasa ini, Jenderal. Wabil khusus Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Tadi pagi saya sowan beliau. Saya 3 hari terakhir ini jalan dari Pantura Timur, Pak Jenderal, sampai tadi malam menjelang subuh sampai Jakarta. Tadi pagi karena kemarin tidak bisa sowan Habib Lutfi, Abah ini ada di Jakarta ternyata. Saya sudah sampai Pekalongan, Abah di Jakarta, saya pagi-pagi sowan beliau ke Duren Sawit. Sama beliau diperintah harus datang ke sini. Padahal di saat yang sama, saya sedang mengumpulkan beberapa pejabat di Kemenak pagi ini. Saya bilang ke teman-teman, kerja sama saya nggak ada hari libur. Jadi silahkan kalau mau libur, tapi saya tidak akan libur. Jadi kalau saya undang, mau datang silahkan, nggak datang silahkan. Tapi tadi saya minta izin beliau, saya akan ke kantor dulu untuk pamitan dengan teman-teman yang sudah terlanjur datang. Baru nanti saya akan nyusul ke sini. Karena perintahnya Habib, saya memilih mengambil semua risiko daripada menolak perintah Habib, Jenderal. Alhamdulillah saya bisa sowan di sini menghadap Pak Kapolda, Pak Fadil, kemarin saya telepon-teleponan juga dengan beliau. Saya sebenarnya sudah izin ya, Jenderal. Saya sudah izin karena ada acara, sekali lagi meskipun Pak Fadil ini Jenderal, Kapolda tetap kalah dengan Habib Lutfi kalau di depan saya. Begitu Habib, kemarin Pak Kapolda tidak berhasil membujuk saya untuk hadir ke sini, Pak. Tapi jenengan hanya dengan satu kata, datang, itu saya datang. Kiai Marsudi Suhud yang saya hormati, senior saya, Ketua MUI yang rasa banser, jadi Ketua MUI tapi gayanya sudah seperti banser. Sekarang berbalik dengan saya, dulu saya banser, sekarang saya harus bergaya Ketua MUI, Jenderal. Kalau tadi dikatakan saya biasa pidato menggebu-gebu, saya dengan bicara pelan gini sebenarnya tersiksa, tapi apa boleh buat. Ini tuntutan pekerjaan sudah. Jenderal Fadil yang tentu saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu semua yang hadir, Pak Wakil Gubernur juga Mbak Alisa yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Sahabat saya Sunanto dan saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, mohon maklum pejabat baru, Pak. Jadi belum kenal satu persatu, jadi yang sering muncul di TV saja yang saya tahu. Apalagi sahabat saya Sunanto ini Ketua Pemuda Muhammadiyah, sama-sama Ketua Organisasi Pemuda, tapi nasib saya lebih baik dibanding beliau. Meskipun kalau di luar dia selalu bilang, pangkatmu ini kalah sama saya, kata dia. Kamu baru Gus, aku sudah Sunan, kata dia. Jadi Sunanto maksudnya. Bapak Ibu sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan meskipun dalam situasi pandemi ini. Tapi insya Allah akan segera berakhir, kita semua tahu, kita mendengar vaksin sebentar lagi akan
ada gitu, akan hadir, dan mudah-mudahan ini bisa membantu menolong kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan kembali menjalani kehidupan dengan normal. Kita semua berharap, karena ya kita tahu pandemi ini benar-benar merusak seluruh sendi kehidupan, setidaknya mengganggu. Ekonomi terganggu, hubungan sosial juga terganggu. Jadi semua terganggu. Nah, mudah-mudahan saya percaya dengan dawuhnya Abah Habib Lutfi ini, tidak lama selesai nih COVID-19. Mudah-mudahan. Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal, saya ingin mengulang apa yang kemarin saya katakan atau saya sampaikan ketika saya diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Itu apa artinya? Yang paling sederhana adalah kita sekarang merasakan, belakangan lah, tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim, siapapun yang berbeda dengan keyakinannya, maka dia dianggap lawan, dia dianggap musuh. Karena namanya musuh, namanya lawan, ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang, yang kita dengar kalau istilah kerennya Mbak Lisa ini, populisme Islam. Nah, saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin bahwa populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Maka di pidato pertama itu saya sampaikan, mari kita semua menjadikan agama ini sebagai inspirasi, sumber inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Karena aspirasi agama ini kalau salah-salah orang bisa sangat berbahaya. Nanti Habib Lutfi akan menjelaskan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa berkali-kali di banyak kesempatan, dan saya kira ini masih sangat kontekstual meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, saya selalu katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal yang lain. Indonesia itu berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya, dan antar agama yang ada di Indonesia. Jadi barang siapa ingin menghilangkan satu dengan sama yang lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa keindonesiaan. Saya dalam bahasa yang keras waktu masih jadi komandan Banser itu, saya bilang kalau ada yang begitu kita lawan. Tapi kalau Menteri Agama ngomong seperti itu nggak begitu pas. Tapi intinya ya dilawan itulah, kira-kira begitu. Saya kira ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali, Jenderal terutama yang mengundang saya. Saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena kemarin saya pengen bercerita sedikit. Ada kejadian di hari kedua setelah dilantik itu yang menurut saya mengagetkan. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa Menteri Agama akan mengafirmasi beribadah umat Syiah dan Ahmadiyah. Terlepas konteksnya bahwa ini benar atau salah, gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi ada pers, ada media yang menulis seperti itu dan mengatasnamakan saya. Itu kaget saya. Jadi ternyata gitu ya, ini media kredibel. Ternyata ancaman kita ini bukan hanya ancaman pemecah belah itu, bukan hanya agama. Ya kalau yang disalahgunakan gitu, tapi juga media yang disalahgunakan. Jadi memang semua yang serba salah guna itu pasti nggak baik. Nah, yang salah guna pasti tidak baik. Saya kaget. Tetapi saya sampaikan kemudian kepada PS media dan kepada publik semua, saya selaku Menteri Agama sebagai wakil pemerintah, saya akan mendudukkan persoalan ini pada tempat yang semestinya, pada prinsip-prinsip dasar yang kita semua sebagai warga negara ini pegang dan akui. Apa itu? Bahwa yang pertama adalah
semua warga negara itu berkedudukan yang sama di muka hukum. Dia mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau siapapun, di depan hukum itu sama. Oleh karena itu negara itu wajib melindungi mereka, anggota-anggota organisasi ini sebagai warga negara. Artinya apa? Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa paling besar kemudian mempersekusi, menghakimi sendiri kelompok yang kecil. Ini sikap dasar yang akan pemerintah pegang. Yang pertama. Yang kedua, jika ada perbedaan pandangan, jika ada perbedaan keyakinan, jika ada perbedaan pendapat terkait dengan hal-hal keagamaan, kita selesaikan dengan dialog. Kementerian Agama, saya sebagai Menteri Agama, siap untuk memberikan fasilitas mereka untuk berdialog. Itu sikap dasar. Kemudian saya sampaikan dan insya Allah forum ini akan menjadi saksi dan sekaligus mengawal bahwa saya akan pegang dua hal ini selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Agama. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selaku insan yang bertuhan, selalu tidak akan melepaskan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kami, kita semuanya. Selawat salam teruntuk manusia tersanjung, manusia pilihan, baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta para nabi dan para rasul, para pendahulu, tidak terlepas kepada para sahabatnya, keluarganya. Amma ba'du, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para tokoh agama yang selalu saya banggakan, dan yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Fadil, dan saya hormati Bapak Menteri Agama dari Bapak MUI dan Bapak Gubernur atau yang mewakili, dan putra sahabat kami Mbak Yeni, Mbak Lisa, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maaf, tidak berarti kita mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Pada siang hari ini menjadikan satu kebanggaan dan yang luar biasa untuk kita semuanya, di mana letak kebanggaan mestinya menjadi toladan untuk wilayah per wilayah mampu mengadakan kebinekaan seperti hari ini. Tidak harus Kapolda atau Kodam kemarin, mestinya harus tumbuh, akan memberikan satu pencerahan di mana setiap Kapolres yang ada di Jawa, Sumatera, dan lainnya khususnya memberikan satu mercusuar, dipandang dari beberapa sudut. Tadi sudah diterangkan dari sisi agama oleh Bapak Marsudi dan oleh Bapak Menteri Agama kita. Tapi sedikit saya juga mempelajari, hanya sebagai menyempurnakan atau bukan meluruskan, menyempurnakan. Mengapa sekarang ini nasionalisme kok merosot? Mau diakui atau tidak? Merasa memiliki handarbeni kepada republik ini, yang di backup, yang dibentengi oleh kekuatan agama masing-masing sebagai benteng-benteng yang kokoh. Apakah tidak mengkhawatirkan apa selaku bangsa kalau sudah melentur, merosot, merasa handarbeni memiliki kepada republik ini?
Dan sejarah-sejarah perjuangan, sejarah peleluhur, sejarah pendiri bangsa ini, saya terkadang bertanya kemana beliau-beliau itu. Setiap anak apabila taatnya kepada orang kedua orang tua luar biasa, pasti akan mengetahui jerih payahnya bagaimana melihat orang tua mencari sesuap nasi. Dan bagaimana payahnya orang tua, bapak, bangun pagi sudah sampai sore hari, banting tulang. Untuk siapa? Untuk regenerasinya. Walaupun yang paling barat seperti apa dalam ekonominya, tidak akan mengharapkan anaknya seperti dirinya. Untuk mampu menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, karena orang tua seperti kita ini selalu introspeksi. Iya, zamanku itu payah. Ojo sampai, jangan sampai ini anak-anak kita nurun kepada kita di zaman yang sama. Insya Allah anak-anak kita semuanya akan menyadari perjuangan orang tua. Tapi kalau sudah tidak mengetahui perjuangan orang tua, taunya rumah mentereng, sudah ada kendaraan dan lain sebagainya, ya kita tuh terkadang bingung sendiri. Bagaimana bangsa ini? Bagaimana republik ini yang saya tanyakan? Apa sekonyong-konyong merah putih itu hanya berkibar kehendak sendiri saja? Satu butir nasi saja yang andil itu bukan satu tangan. Guru saya itu kalau mau makan pakaiannya rapi, kayak mau pergi saja, walaupun sederhana. Lalu saya selaku muridnya, saya bertanya, tapi saya minta dididik. Pertanyaannya, Yai, terus pundi toto kromone tiang dahar, gimana Yai adabnya orang makan? Saya minta diajari. Lalu guru saya mengatakan, Beb, ini sebutir nasi ini ratusan tangan yang andil, Beb. Kalau begitu jatuh saja saya ambil, karena saya tidak mampu menciptakan setengah butir nasi saja, tidak mampu, apalagi satu butir. Jadi saya berpakaian begini ini hormat kepada si pemberi rezeki, itu hebatnya. Lalu kalau sudah menghormati kepada pemberi rezeki, yang muncul syukur, yang muncul akhlak, yang muncul adab. Mau nyalahkan tidak bisa. Itu adab orang makan. Diambil. Sedangkan doanya mau makan saja mengundang toleran yang sangat luar biasa, menggunakan harful jama', tidak menggunakan mufrad dalam grammar. Artinya kami atau kita tidak menggunakan kalimat saya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami atau kita semuanya, yang nyangkul, yang matun, yang sebagainya pertanian. Nah dari situlah andil-andil tangan banyak sekali. Sampai jadi nasi pun tidak cukup satu tangan. Jadi kalimah Allahumma barik lana fima rozaqtana ini wa qina adzabannar tidak hanya untuk di dunia saja, sampai di akhirat pun. Berkahilah kami semuanya rezeki yang engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah dari api neraka. Jangan sampai di dunia ini kita menerima rezeki dari Allah untuk dimanfaatkan yang tidak manfaat. Hidup ini tidak berarti. Itu doa, dalam doa makan saja sudah begitu hebatnya. Bagaimana republik ini saya mau tanya.
Bagaimana agama ini dikira wali-wali itu cuma satu? Ada wali 9, ada regenerasi walinya, pejuang-perpejuang. Coba kita tidak pernah, mungkin ada yang banyak menguak sejarah-sejarah. Seperti contoh suri toladan yang luar biasa. Kalau kita mau mempelajari peristiwa Daha Singosari kayak apa? Mengapa pecah? Yang sudah dibina pada waktu itu menjadi Singosari. Singosari turunan Ken Arok. Daha turunan wong Ateleng, satu ibu lain ayah. Tapi bertikai terus. Akhirnya diambil kesempatan dalam kesempitan oleh bangsa lain menekan Singosari. Terpaksa dituruti oleh Singosari. Tapi dengan syarat pukul dulu Daha. Tidak tahu disapu lidi dari belakang oleh Singosari. Ini diambil pelajaran yang paling termahal oleh Gajah Mada pada waktu itu. Apa diantaranya? Sumpah Palapa. Menguasai dari Madagaskar, Sri Lanka sampai Indochina. Apa tujuannya? Kita hanya memaknai, hanya mengetahui bahwa itulah hebat Gajah Mada. Tapi saya artinya lain. Karena Gajah Mada mempunyai satu sejarah yang luar biasa. Bagaimana pada waktu Singosari diancam oleh luar pada waktu itu. Maaf, jangan diartikan nyindir. Gajah Mada berangkat dengan kata bahasa perilaku, bukan bahasa mulut. Kalau kita terjemahkan, kamu baru nyoba masuk Singosari. Kami telah masuk dari Sri Lanka, Madagaskar sampai Indochina. Artinya, lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia. Kami bisa menguasai yang demikian, luar biasa. Tapi kemana sekarang ini? Kita gembar-gembor kemana sekarang ini? Kalau kita kuat luar biasa, wah, ini benteng yang luar biasa untuk kita semuanya dalam mengganjal segala bentuk yang tidak kita inginkan, tapi bukan kekerasan, tapi ketauladanan yang akan kita pasangkan. Saya kagum terhadap Kanjeng Sunan Kudus. Apa di antaranya? Pada suatu ketika, kalau Idul Adha ini biasanya kita saudara muslim tidak terlepas yang mampu memotong sapi-sapi, kerbau-kerbau, kambing-kambing yang di Timur Tengah unta. Tapi Kanjeng Sunan Kudus di Kudus berhadapan dengan yang lain. Yang harus kita junjung, harus kita hormati. Sapi ini menjadi hajawan yang diistimewakan. Tapi Kanjeng Sunan Kudus hebat. Pidato di Langgar Dalam melarang memotong sapi. Jangan sampai menyentuh, melukai orang lain. Dari situlah Pangeran Poncowati menyerahkan keraton Poncowati yang di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kerajaannya diserahkan. Kalau saya mungkin, ya otomatis siapa orang yang ingin duduk di kursi, tidak ingin duduk di kursi. Tapi apa yang terjadi? Karena Sunan Kudus tahu Demak ada Sultan Abdul Fattah, ada Sultan Trenggono setelah itu. Kami tidak mau berdiri negara dalam negara. Maka bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus, kerajaan itu dijadikan masjid Menara Kudus oleh Kanjeng Sunan Kudus. Luar biasa. Ini ketauladanan. Setelah terakhir, saya terkadang kalau ditanya, Beb, apa sih istimewanya ziarah Wali 9? Apa karomahnya, apa barokahnya? Terlalu tinggilah. Terlalu tinggi. Cuma saya kagum, kalau saya ziarah Wali 9, modal utamanya adalah malu. Loh gimana malu, Beb? Ya bagaimana tidak?
Wali 9 itu sampai sekarang dari mulai Jawa Timur ke Banten khususnya sudah meninggal 400 tahun yang lalu bahkan lebih, masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Setiap wali 9 itu kuburannya mesti rame. Saya tidak mau iktikad hatinya orang syirik atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi realiti yang ada di situ semuanya ada pasar. Jadi saya kaget. Lah ini jero kubur saya bisa membuat ekonomi kerakyatan. Lalu kita ini yang hidup ini bisa apa? Karo corona wedi ya. Nah ini ya maaf saja. Satu itu. Apalagi di Syarif Hidayatullah itu kalau saya ziarah ke sana, saya malu betul. Sebagian punya non muslim, sebagian muslim. Sedangkan yang di dalam dunia muslim itu sendiri ada yang zikirnya keras, ada yang lamban, ada yang berat. Illallah, la ilaha illallah, ada illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang ngebut illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bertikai, ini ada. Lu cepat-cepat bener sih kata yang cepat. Kalau nggak cepat saya nggak dapat banyak di zikirnya. Yang satu zikirnya keras lagi, berat. Illallah, la ilaha illallah. Jangan berat, dada saya sesak nih lihat kamu itu. Tidak ada, normal saja jalan, saling menghargai, saling menghormati. Yang non muslim, saudara kita sebangsa setanah air, yang pakai lilin, yang pakai kemenyan besar, yang apa di sebelah itu, sebelah Syarif Hidayatullah Gunung Jati, yang gak ribut sama kita bersama. Jadi saya pikir hebat Maulana Syarif Hidayatullah, sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat. Itu kagetnya saya. Ya selanjutnya mestinya harus kita tiru. Dan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.